Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 2018401021. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan dan Toksisitas pada Larva Artemia sp dengan ekstrak daun cermai, Phyllanthus acidus L. Agenda setel saya yaitu 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah dan tujuan penelitian, 3. Batasan penelitian, 4. Kerangka pemikiran, 5. Metodologi dan analisis data. Adapun latar belakang dari proposal saya yaitu radikal bebas merupakan molekul dengan elektron tak berpasangan yang tidak stabil dan sangat reaktif untuk penarikan elektron molekul lain dalam tubuh untuk mencapai stabilitasnya yang menyebabkan potensi kerusakan pada biomolekul dengan merusak integritas lipid, protein, dan DNA yang mengarah pada penyakit degeneratif stres oksidatif. Dengan adanya senyawa antioksidan, stres oksidatif yang dipicu oleh radikal bebas dapat distabilkan dan dinetralkan sehingga dapat menurunkan resiko kerusakan pada sel. Dengan penggunaan senyawa dari bahan alam, terutama pada ekstrak daun cermai yang mengandung senyawa metabolit sekunder golongan tanin, flavonoid, polifenol, dan saponin. Dengan berbagai kandungan metabolit sekunder yang ada pada daun cermai berfungsi sebagai antioksidan, dapat menghambat radikal bebas sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit degeneratif. Uji antioksidan menggunakan metode DPPH dan juga dilakukan pengujian toksisitas menggunakan metode BSLT. Pada penelitian ini digunakan ekstraksi menggunakan metode maserasi dan dekokta. Adapun radikal bebas dan antioksidan di dalam tubuh yaitu digambarkan dengan di dalam tubuh kita semua molekul dalam keadaan stabil. Tetapi ketika ada suatu molekul radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita akan terjadi penarikan elektron secara bebas untuk mencapai stabilitasnya sehingga molekul dalam tubuh kita akan kehilangan salah satu elektronnya. Setelah kehilangan elektronnya, jika di dalam tubuh kita tidak ada antioksidan dari dalam ataupun dari luar tubuh, maka molekul tersebut akan menekan sistem imun tubuh sehingga menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit. Namun, jika pada tubuh kita ada antioksidan, maka molekul di dalam tubuh kita akan kembali stabil. Adapun rumusan masalah penelitian saya itu 1. Bagaimana toksisitas ekstrak etanol 70% dan ekstrak air daun cermai yang diperoleh menggunakan metode maserasi dan dekokta. Yang kedua, bagaimana aktivitas antioksidan ekstrak etanol 70% dan ekstrak air daun cermai yang diperoleh menggunakan metode maserasi dan dekokta. Adapun tujuan penelitian saya itu 1. Mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol 70% dan ekstrak air daun cermai yang diperoleh menggunakan metode maserasi dan dekokta. Yang kedua, mengetahui toksisitas ekstrak etanol 70% dan ekstrak air daun cermai yang diperoleh menggunakan metode maserasi dan dekokta. Adapun batasan masalah penelitian saya itu 1. Subjek yang diteliti yaitu daun cermai dan objek yang diteliti yaitu larva Artemia sp. Tempat diambil daun cermai di Kecamatan Cermai, Kabupaten Bondowoso. Yang kedua, parameter yang diukur adalah aktivitas antioksidan, uji penangkapan radikal bebas dengan DPPH, dan toksisitas uji keamanan suatu bahan alam dengan BSLT. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kondisi larva Artemia sp dalam kondisi dan kondisi daun cermai. Kondisi yang dimaksudkan adalah larva yang berumur 48 jam. Kondisi daun cermai yaitu daun yang masih segar selama kurang lebih 1 minggu. Hipotesis penelitian saya itu H0, tidak ada hubungan antara uji aktivitas antioksidan dan toksisitas pada ekstrak daun cermai. H1-nya yaitu ada hubungan antara uji aktivitas antioksidan dan toksisitas pada ekstrak daun cermai. Adapun secara umum,
tanaman cermai yaitu klasifikasinya. Divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Euphorbiales, familinya Euphorbiaceae, genusnya Phyllanthus, spesiesnya Phyllanthus acidus. Adapun morfologi daunnya cermai itu sendiri yaitu tunggal, bertangkai pendek, tersusun dalam tangkai membentuk rangkaian seperti daun majemuk, bundar telur sampai jorong, ujung runcing, pangkal tumpul sampai bundar, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan licin tidak berambut, panjang 2 cm sampai 7 cm, lebar 1,5 cm sampai 4 cm, berwarna hijau muda. Cermai merupakan tumbuhan yang sangat banyak manfaatnya. Daun cermai, kulit batang, dan kayu cermai mengandung saponin, flavonoid, tanin, dan polifenol. Adapun senyawa kimia daun cermai itu sendiri spesifik terhadap antioksidan yaitu 1. Tanin. Tanin memiliki peranan biologis yang besar karena fungsinya sebagai pengendap protein dan penghelat logam. Oleh karena itu, tanin diprediksi dapat berperan sebagai antioksidan biologis. Yang kedua, flavonoid. Mekanisme pencegahan radikal bebas oleh flavonoid dapat dibagi menjadi 3, yaitu memperlambat pembentukan reaktif oksigen spesies ROS, memecah ROS dan meregulasi atau proteksi dan antioksidan. Yang ketiga, polifenol. Aktivitas antioksidan dari senyawa fenol terbentuk karena kemampuan senyawa fenol membentuk ion fenoksida yang dapat memberikan satu elektronnya kepada radikal bebas, membentuk senyawa yang bersifat tidak radikal. Selanjutnya, saponin. Saponin mampu merendam superoksida melalui pembentukan intermediat hidroperoksida sehingga mencegah kerusakan biomolekuler oleh radikal bebas. Adapun hewan uji yang saya gunakan yaitu Artemia sp. Adapun klasifikasinya yaitu filumnya Arthropoda, kelasnya Crustacea, subkelasnya Brachiopoda, ordonya Anostrata, familinya Artemidae, genusnya Artemia, spesiesnya Artemia sp. Telur Artemia salina akan menetas sempurna menjadi larva dalam waktu 24 jam. Larva Artemia salina yang baik digunakan untuk uji BSLT adalah yang berumur 48 jam. Keunggulan penggunaan larva Artemia salina sp untuk uji BSLT ini adalah sifatnya yang peka terhadap bahan uji, waktu siklus hidup yang lebih cepat, mudah dibiakkan, dan harganya yang murah. Sifat peka Artemia salina disebabkan oleh keadaan membran kulitnya yang sangat tipis, sehingga memungkinkan terjadinya difusi zat dari lingkungan yang mempengaruhi metabolisme dalam tubuhnya. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian saya itu daun cermai, penyiapan simplicia dari sortasi basah, dicuci, dikering anginkan, sortasi kering, kemudian dihaluskan. Didapatlah serbuk simplicia. Kemudian serbuk simplicia tersebut dibagi ke 2 perlakuan. Yang pertama, simplicia daun cermai dimaserasi dengan menggunakan etanol 70%, kemudian diuapkan, diperolehlah ekstrak kental. Yang perlakuan kedua yaitu simplicia daun cermai didekokta 5% menggunakan air, diperolehlah ekstrak air. Nah, 2 perlakuan ini di screening fitokimia. Kemudian uji antioksidan secara kuantitatif menggunakan metode KLT. Diuji toksisitas secara kuantitatif menggunakan metode DPPH. Kemudian uji toksisitas menggunakan metode BSLT dan diperolehlah analisis data yang saya inginkan. Adapun ekstraksi sampel, yang pertama saya menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70% selama 2-3 hari, diulangi proses maserasi hingga 6 kali ulangan. Masing-masing ekstraksi disaring, filtrat yang diperoleh dipekatkan dengan vakum rotary evaporator, ekstrak kental dihitung rendemennya. Yang kedua, metode dekokta.
Ditimbang 5 gram serbuk simplicia, dimasukkan ke dalam botol dan ditambah aquades hingga 100 ml, ditutup botol dengan aluminium foil, botol dipanaskan selama 30 menit dalam kukus. 30 menit itu dihitung setelah suhu dalam botol mencapai 90 derajat Celcius, ekstrak air simplicia yang diperoleh. Adapun uji fitokimia yang saya gunakan yaitu 1 uji flavonoid yang ditambah dengan HCl dan etanol 95%, ditandai dengan perubahan warna merah, kuning, atau jingga. Ekstrak tersebut positif flavonoid. Yang kedua, uji saponin ditambah dengan 2 tetes larutan HCl, ditandai dengan terbentuknya busa dengan intensitas yang banyak dan konsisten dalam 10 menit. Uji tanin yaitu ditambah larutan FeCl3. Sampel positif bila terjadi perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Yang keempat, uji polifenol ditambah dengan 3 tetes larutan FeCl3. Sampel positif bila terjadi perubahan warna hitam kebiruan. Parameter ekstrak yaitu deskripsi organoleptik ekstrak, residu pelarut etanol. Pengujian antioksidan secara kuantitatif dengan metode KLT. Ekstrak yang saya gunakan yaitu 2, ekstrak etanol 70% dan ekstrak air 5%. Ditotolkan pada plat KLT menggunakan pipa kapiler. Plat dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen yang telah dijenuhkan. Eluen dibiarkan merambat hingga mencapai batas plat yang telah ditandai sebelumnya. Setelah selesai, plat KLT dikeluarkan dari chamber. Plat KLT dikeringkan dan disemprot dengan larutan DPPH. Bercak pada KLT positif, antioksidan akan berubah menjadi warna putih, menjadi kuning dengan latar belakang ungu. Adapun uji aktivitas antioksidan metode DPPH. Larutan induk ekstrak etanol. Saya menggunakan 2 ekstrak yaitu ekstrak etanol 70% dan air 5% dengan konsentrasi yang berbeda-beda. 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm, dan 25 ppm. Dan dietkan metanol pekat hingga 10 mili. Masing-masing ditambah 2 mili DPPH, 0,1 mili mol vortex, dan diinkubasi 30 menit di tempat gelap. Ukur absorbansi pada panjang gelombang 515,5 nanometer. Diperolehlah absorbansi, diukur persen inhibisi. Persen inhibisi yaitu nilai absorbansi Blanco dikurangi nilai absorbansi sampel dibagi absorbansi Blanco dikali 100%. Diperolehlah IC50. IC50 yaitu diperoleh dari persamaan regresi linier dengan nilai X sebagai nilai IC50. Dan ditentukan AAI. AAI yaitu ditentukan dengan cara konsentrasi DPPH yang digunakan dengan konsentrasi ppm dibagi nilai IC50 yang diperoleh dengan konsentrasi ppm. Adapun nilai AAI kurang dari 0,5 menandakan antioksidan lemah. AAI lebih dari 0,5 sampai 1 menandakan antioksidan sedang, lebih dari 1 sampai 2 menandakan antioksidan kuat, lebih dari 2 menandakan antioksidan yang sangat kuat. Diperolehlah analisis data. Uji yang terakhir yaitu uji toksisitas dengan metode BSLT. Larutan induk yang saya gunakan yaitu 2 pelarut, yaitu ekstrak etanol 70% dan ekstrak air 5%. Adapun konsentrasi yang saya gunakan berbeda-beda, yaitu 0,15%, 0,3%, 0,5%, dan 1%. Kemudian
yang digunakan yaitu 10 ekor larva dietkan dengan Aquades hingga 10 mili. Diinkubasi di bawah lampu selama 24 jam. Dihitung larva yang mati, diperoleh probit. Dihitung LC50. Adapun LC50 yaitu konsentrasi suatu zat menyebabkan kematian 50% hewan uji dengan persamaan regresi linear Y sama dengan A tambah BX. Suatu zat dikatakan toksik bila nilai LC50 kurang dari 1000 ppm untuk ekstrak. Diperolehlah analisis data. Kontrol hanya terdiri dari Aquades hingga 10 mili dan 10 ekor larva A. salina. Setiap konsentrasi dilakukan pengujian sebanyak 3 kali triplikat. Adapun analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara statistik dengan menggunakan 1. Uji analisis regresi linier untuk mengetahui ada hubungan antar uji aktivitas antioksidan dan jumlah kematian larva dengan ekstrak daun cermai. Yang kedua, analisis probit untuk menginterpretasikan hasil dari uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dengan nilai IC50 dan daya bunuh ekstrak daun cermai terhadap larva yang dinyatakan dengan LC50. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.